Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata bil ibtila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikrihi bismillahir rahim. Kullu man 'alaiha fan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي يحبون الخمس وينسون الخمس. سيأتي زمان على أمتي يحبون الخمس وينسون الخمس. الأول يحبون الدنيا وينسون الآخرة، ويحبون الدنيا ويحبون الحياة وينسون الموت إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di malam yang penuh barakah ini, di malam yang insyaallah dicucuri dengan rahmat dan maghfirah Allah ini, kita masih bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah dalam menghadiri acara tahlil 7 hari almarhumah Ibu Nulung Sutarsih. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi wasilah dan menjadi sababiah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan patut kita syukuri atas seluruh nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salamnya semoga tercurah limpah kepada junjungan alam yakni Habibanal Karim wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in wa itba'ut tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersanding bersama Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustad, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadir di tempat ini. Tidak lupa yang saya hormati dan saya muliakan para kiai, para ustad yang hadir di tempat ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi wa insyaallah dan demi Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Tidak lupa juga yang saya hormati dan yang saya muliakan, yaitu keluarga besar sahibul musibah, yaitu Bapak Haji Yusuf. Bapak Haji Yusuf beserta keluarga doakan oleh kita semua, mudah-mudahan keluarga besar Bapak Haji Yusuf mudah-mudahan ditambahkan kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga doakan oleh kita semua
mudah-mudahan almarhumah Ibu Nunung Sutarsih mudah-mudahan meninggalnya membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seluruh dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan alam kuburnya dipenuhi dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tahlil zikir rahimakumullah. Mohon maaf sebelumnya mengganggu kekhusyuan makan para jamaah semuanya. Dilihat dari duduknya kayaknya udah menanti besek semuanya. Tapi mohon maaf, saya minta waktunya yang maksimal setengah jam. Tahan dulu perutnya hadirin. Ibu-ibu jamaah semuanya, pada malam hari ini kita duduknya di tempat ini yaitu menghadiri tahlil sekaligus pengajian pada malam 7 harinya wafatnya Ibu Nunung Sutarsih, yang mana perlu kita ketahui sebagai manusia dan sebagai orang muslim, mungkin dan pasti sudah tidak aneh di telinga kita bahwa yang namanya meninggal dunia, kalau bahasa orang Cianjur maut, bahasa orang Cianjur maut, yang namanya meninggal dunia itu sudah pasti datangnya, tidak bisa ditolak, tidak bisa diundur hadirin. Bahkan ulama berpendapat meninggal dunia itu datangnya tanpa notifikasi hadirin. Bagtatan, datangnya tiba-tiba, gak ada notifikasi, gak ada kabar dulu, gak ada, gak bisa dicek dulu. Malaikatnya lagi di mana mau jemput kita, gak bisa. Meninggal itu datangnya bagtatan. Dan kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, seluruh makhluk yang kekal bentuknya di dunia pasti akan hancur dan akan wafat. Walaupun terlihat kekal di mata kasat manusia, tapi ingat hadirin, seluruh yang ada di dunia itu akan hancur dan seluruh makhluk yang bernyawa itu akan mati. Tidak ada yang kekal abadi hadirin. Makanya tidak ada yang patut kita sombongkan. Kenapa? Karena kita akan meninggal dunia, karena kita akan mati hadirin. Nah sekarang akhir zaman, tidak bisa dipungkiri akhir zaman. Kita semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad itu disebutnya Nabi akhir zaman. Maka berarti kita hidup di akhir zaman. Kita sekarang sudah hidup di akhir zaman. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebut Nabi akhir zaman. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Kelak akan datang suatu zaman kepada umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di zaman tersebut umatku akan lebih cinta kepada 5 perkara tetapi lupa akan 5 perkara. Al-awwal, yang pertama, manusia di akhir zaman akan lebih cinta kepada dunia tapi lupa akan akhirat. Betul? Betul. Sebetulnya saya ceramah di Jakarta ini minder Pak. Kenapa? Karena ustadz-ustadz di Jakarta itu gelarnya ada yang dari Mesir, ada misalkan Ustadz Hamdan, LC, MA, SOS, macam-macam. Saya mah ustadz kampung Pak, gelarnya cuma SAG, itu juga artinya sarjana alam gaib Pak. Saya mah ustadz kampung, tapi mohon maaf, ayam juga yang mahal ayam kampung, betul? Betul? Iya, ayam juga yang mahal ayam kampung, benar nggak? Kalau nggak percaya tanya sama orang Cianjur. Umat muslim di akhir zaman akan lebih cinta kepada dunia tapi lupa akan akhirat. Fakta dan realitanya manusia di zaman sekarang banyak yang lebih cinta dunia, buta akan akhirat, lebih getol mencari dunia sampai melupakan akhirat hadirin. Kerja, berangkat subuh pulang malam, meninggalkan sholat 5 waktu hadirin. Banyak manusia yang seperti itu dengan dalih ketakutan, takut tidak makan. Betul? Betul? Apalagi kita manusia biasa Pak. Mohon maaf, ini berbicara fakta.
Ibadah kita kepada Allah kalah dengan BAB, Pak. Ibadah kita sama Allah kalah dengan BAB. Coba seperti ini, misalkan bapak-bapak jam 5 atau setengah 6 sore lagi makan sama nasi padang, lauknya pakai tunjang, pakai semur jengkol, tengah-tengah makan adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira makannya berhenti apa enggak? Berhenti apa enggak? Pasti lanjut, masih ada jam 7, betul? Tapi coba bayangkan, misalkan kita lagi makan, nah, tengah-tengah makan, misalkan lagi enak-enaknya makan sama tunjang, nasi padang, semur jengkol, pas tengah-tengah makan, mulus perut kita pengen BAB. Saya tanya, kira-kira makannya berhenti apa enggak? Berhenti. Nah, berarti contoh ibadah kita kalah sama BAB, Pak. Betul? Nah, ada lagi, misalkan tengah malam, bapak-bapak di sini lagi tidur nyenyak, jam 4 subuh, lihat daster istrinya kebuka. Contoh ini mah, daster istrinya kebuka, pas setengah 5 langsung naik ke istrinya, tengah-tengah naik adzan subuh, kira-kira berhenti apa kagak? Lanjut satu ronde paling. Tanggung, bener gak? Tanggung, belum keluar. Tapi coba bayangkan, misalkan tengah malam, misalkan sebelum subuh kita naik ke istri kita, pas tengah-tengah naik perut kita mulus, kira-kira berhenti apa enggak? Berhenti, pasti berhenti. Kata tai kita, anterin saya ke kamar mandi. Kalau enggak dianterin, pasti acak-acakan di kasur di sini. Betul? Nah, berarti itu menandakan ibadah kita kalah dengan BAB, hadirin. Yang kedua, yuhibbunal hayah. Yuhibbunal hayah wa yansawnal maut. Manusia di akhir zaman akan lebih cinta kepada kehidupan, akan lebih cinta kepada kehidupan, tapi takut akan kematian. Itu manusia di zaman sekarang. Siapa? Coba tanya. Pasti semuanya manusia takut kepada kematian, betul? Betul. Padahal ingat hadirin, enggak manusia biasa, enggak ustaz, enggak kiai pasti mati takut. Padahal ada satu perangkat, atau satu alat yang membantu kita mengantar ke kuburan, yaitu keranda mayat. Keranda mayat itu setiap hari dia menjerit-jerit, dia memberitahu, cuman kita nggak ngedengar. Di dalam kitab Buzairimi di situ dijelaskan. Di dalam kitab Buzairimi di situ dijelaskan, ada nadomnya. Ungdur ilayya bi'aqlik annal muhayya li naqlik ana sarirul manaya kam syarra misli bimislik. Pikir dengan akal kamu. Itu kata keranda mayat. Saya disiapkan untuk apa? Untuk mengantarkanmu, untuk memindahkanmu kepada tempat yang menyeramkan. Itu kata keranda mayat. Setiap hari keranda mayat berbicara seperti itu. Dan sudah banyak orang-orang yang saya antarkan ke kuburan, sekarang tinggal giliran-giliran kalian yang masih hidup, saya tunggu wafatnya. Kata keranda mayat. Itu keranda mayat mengingatkan kita setiap hari. Keranda mayat setiap hari berbicara seperti itu. Undur ilayya bi'aqlik annal muhayya li naqlik. Coba pikir oleh kalian, saya ini disiapkan untuk memindahkan kalian ke tempat yang menyeramkan, yaitu alam kubur. Tetapi kita tidak mengetahui itu, tidak mengingatkan itu, kita tidak menghiraukan itu. Kenapa? Karena kita sudah cinta kepada kehidupan, lupa akan kematian. Di dalam hati kita seakan-akan kita akan hidup selamanya. Kita mencari dunia, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan kehidupan kita, sehingga kita tidak mengingatkan kapan kita meninggal. Apa yang bekal kita untuk di hari esok? Kita tidak memikir. Kasab silahkan, apalagi di sini semuanya rata-rata pangkatnya muktasibin, orang-orang kasab. Silahkan mencari dunia, cari dunia sebanyak-banyaknya, seakan-akan kita akan hidup selamanya. Tapi ingat, jangan lupakan sholatmu, jangan lupakan pengajianmu, seakan-akan kamu akan meninggal di hari esok. Apalagi sholat dan ngaji, jangan sampai ditinggalkan. Wajib ngaji, ingat hadirin. Bila mana di sini ada pengajian rutin, ayo paksakan
untuk mengaji. Bapak-bapak diwajibkan mengaji. Kenapa bapak-bapak wajib mengaji? Dikarenakan istri bapak-bapak adalah tanggung jawab bapak-bapak. Jika bapak-bapak tidak mengaji, maka berarti bapak-bapak tidak bisa mendidik istrinya. Ibu-ibu pun wajib mengaji. Supaya apa? Supaya ibu-ibu bisa mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya pun wajib ngaji. Kenapa wajib mengaji? Karena jika anak-anaknya sudah rajin mengaji, insya Allah anak-anaknya bisa mendoakan kedua orang tuanya. Makanya jangan tinggalkan pengajian, jangan tinggalkan sholat hadirin. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Lanjut. Jangan lanjut aja, perut udah keroncongan. 5 menit lagi. Terakhir. Sakudeng teuing. Lalieur ngomongna bahasa Indonesia puguhana, apa beulit. 5 menit lagi. Di dalam kitab Hikam kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'a rabbika." Ingat, ini bagi kita manusia biasa, tidak ada yang sempurna, semuanya mempunyai dosa dan kesalahan. Mau abuya, mau kiai, mau pejabat, mau lurah, mau DPR, yakin semuanya mempunyai dosa. Betul? Semua manusia mempunyai dosa dan mempunyai masa lalu buruk. Tapi ingat hadirin, dosa kita, kelakuan buruk kita jangan dijadikan alasan untuk kita tidak mau beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin beristiqomah minder gara-gara masa lalu buruk kita. Kadang ada manusia yang berbicara seperti ini, "Ustaz, saya malu mau ikut pengajian." Kenapa? Karena masa lalu saya buruk. Saya dulunya tukang mabuk, saya dulunya tukang judi, saya dulunya tukang zina, saya dulunya tukang open BO. Saya malu mau masuk ke masjid. Saya malu mau ikut mauridan. Kenapa? Takut dosa saya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'a rabbika." Ketika kamu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa tersebut jangan dijadikan alasan, jangan dijadikan sebab untuk kamu tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau beristiqomah di jalan Allah, minder gara-gara masa lalu buruk kita, takut tidak diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan alasan. Ada yang ngomong kayak gini, "Ustaz, dosa saya banyak, dosa saya besar." Ingat hadirin, sebanyak-banyaknya dosa kita, lebih banyak ampunan Allah. Sebesar apapun dosa kita, lebih besar ampunan Allah. Andai kata dosa kita lebih besar daripada gunung, ingat ampunan Allah lebih besar daripada gunung. Andai kata dosa kita lebih luas daripada samudra, ingat ampunan Allah lebih luas daripada samudra. Andai kata dosa kita lebih banyak daripada kerikil di jalan, ingat ampunan Allah lebih banyak daripada kerikil di jalan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau beristiqomah di jalan Allah. Jika kita mempunyai masa lalu buruk, ingat semua manusia mempunyai masa lalu buruk. Masa lalu biarlah berlalu, marilah kita buka lembaran baru. Siapa tahu di balik masa lalu buruk kita ternyata ada masa depan baik yang insya Allah bisa menyelamatkan kita. Amin ya rabbal. Dan pesan dari saya, ketika kita sudah rajin ke masjid, rajin datang ke pengajian, misalkan ada tetangga kita, ada keluarga kita yang belum mau istiqomah di jalan Allah, belum mau dekat ke masjid, belum mau datang ke majelis taklim, ingat hadirin, tugas kita merangkul bukan memukul hadirin. Bila mana misalkan ada kerabat kita, ada keluarga kita, ada tetangga kita yang belum mau datang ke masjid, belum mau ikut kajian, belum mau sholat, intinya belum mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat tugas kita mengajak bukan mengejek kamu. Jangan seperti itu. Jangan merasa diri paling suci. Ini mah misalkan ada orang yang gak suka sholat, lewat ke depan masjid langsung ngomong, "Oi, pantas kau api neraka." Ada orang yang gak sholat lewat. Na'udzubillahi min
Jangan seperti itu. Jangan merasa paling suci dan jangan merasa manusia paling spesial. Jangan merasa paling spesial. Kenapa? Karena kita bukan martabak. Kita itu manusia, yang spesial itu cuma martabak sama nasi goreng. Betul? Jangan merasa paling spesial. Ingat, para ulama berpendapat manusia masuk ke dalam neraka rata-rata itu bukan karena amal kejelekannya, bukan karena kelakuan dohirnya, tetapi karena kelakuan batinnya. Artinya karena penyakit yang ada di dalam hatinya, syirik, dengki, dan takabur, dan merasa diri paling benar. Kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka gara-gara penyakit itu, bukan karena gara-gara kelakuan dohiriahnya. Paham? Paham? Alhamdulillah. Sekali lagi kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan keluarga Bapak Haji Yusuf, mudah-mudahan ditambah-tambah kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, jika memang mereka sedang usaha, mudah-mudahan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan rezekinya dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan almarhumah yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang layak dan bisa masuk ke dalam surga naimnya Allah. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Mungkin sekian tausiah yang singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaaf dan dimaklum. Billahi taufik wal hidayah wa ridha'i wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.